Pembaruan GKI pada triwulan ketiga di bulan Juli, Agustus, September 2023. Pembaruan Tuhan Pencipta atas alam semesta ciptaannya. Mari kita terus-menerus menaikkan ucapan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sang Immanuel, bagi kita ada penyertaan Tuhan. Seluruh derap langkah penata layanan dalam GKI sudah ditentukan dan disepakati, yaitu pada tahun 2023, tema utama pelayanan adalah pembaruan. Allah di dalam Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, Roh Pembaharu, telah mengaruniakan masa depan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua bersama Badan Pekerja Sinode periode 2022-2027 melalui Bersama Tuhan dan Gerejanya. Pembaruan yang Allah kerjakan dalam GKI di Tanah Papua. Sang Kepala Gereja Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara dan merawat umat Tuhan di Tanah Papua untuk terus berpartisipasi dalam penyembahan kepada Allah setiap hari di dalam roh dan kebenaran di tiap keluarga. Minggu-minggu Trinitas yang kita jalani saat ini dapat dihayati melalui mesbah penyembahan keluarga pada bulan Agustus 2023. Untuk mendapatkan tuntunan perenungan liturgi mesbah penyembahan keluarga, jemaat sekalian dapat men-scan QR Code untuk mendapatkan bahan perenungan ini. Waktu ibadah dapat ditentukan sebaiknya diadakan pada pagi hari pukul 5 pagi atau pada malam hari dengan menyesuaikan waktu ibadah-ibadah rutin yang diberlakukan dalam jemaat. Tentang waktu bersifat fleksibel, disilahkan diatur oleh keluarga masing-masing. Sekali lagi, jemaat sekalian dapat men-scan QR Code untuk mendapatkan bahan perenungan pada bulan Agustus. Tuhan Allah Tritunggal memberkati.
Pikirkan saja waktu-waktu teduh kita. Apakah dilalui dengan gairah dan kerinduan untuk bertemu Tuhan? Ataukah itu rutinitas yang Apakah keindahan pribadi dan karya Tuhan adalah hal-hal yang senang kita renungkan ketika menjalani hari-hari kita, ataukah kita terlalu sibuk untuk memikirkan Tuhan, diiringi syukur atas cinta yang Tuhan karuniakan? Minggu 6 Agustus 2023, kalender gerejawi hijau, Minggu-Minggu Trinitas. Indahnya ikatan cinta, Kidung Agung pasal 4 ayat pertama hingga 16. Hari Minggu 6 Agustus adalah hari ke-218, Minggu ke-32 dalam tahun 2023 yang telah mendorong seluruh pelayanan GKI mencapai aspek pembaruan pada level ketiga pada triwulan ketiga. Fokus pelayanan pembaharuan GKI pada triwulan ketiga Juli sampai dengan Agustus sampai September 2023, pembaruan Tuhan Pencipta atas alam semesta ciptaannya. Dimulai dengan memahami indahnya ikatan cinta dari cinta agung Tuhan sebagaimana Kidung Agung pasal 4 ayat pertama hingga 16. Gary Chapman mengeluarkan buku yang terkenal itu, The Five Love Language, yang salah satunya adalah Word of Affirmation. Namun hal ini sudah dibicarakan kitab suci sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Bagian yang kita baca ini jangan dimengerti sebagai kalimat rayuan gombal yang tidak tulus, omong kosong, dan sebagainya. Bukan seperti itu, ini perkataan yang tulus. Ini suatu pengakuan. Bukan kebetulan cinta menghinggapi manusia. Tuhanlah yang menciptakannya. Perintah pertama dan utamanya adalah agar manusia mencintainya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kidung Agung adalah kitab yang paling gamblang mengekspresikan cinta karena memang ditulis sebagai syair-syair cinta Raja Salomo. Kitab ini adalah salah satu tulisan suci yang dibacakan pada hari raya Paskah umat Yahudi. Pernahkah cinta kita kepada Tuhan berkobar sedemikian hebat? Pikirkan saja waktu-waktu teduh kita. Apakah dilalui dengan gairah dan kerinduan untuk bertemu Tuhan? Ataukah itu rutinitas yang ingin kita lewati dengan cepat saja? Apakah keindahan pribadi dan karya Tuhan adalah hal-hal yang senang kita renungkan ketika menjalani hari-hari kita? Ataukah kita terlalu sibuk untuk memikirkan Tuhan, diiringi syukur atas cinta yang Tuhan karuniakan dalam relasi kita dengan orang-orang terkasih? Mari memeriksa temperatur cinta kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menghayati perenungan firman Tuhan hari ini. Amin. Minggu 6
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati menyambutmu, memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Pertama kali A. Penerimaan bertanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus 2023 berjumlah 44.796.544 rupiah. B. Pengeluaran pertanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100% berjumlah Rp25.660.000. B. Setoran wajib pajak wajib jemaat 40% berjumlah Rp25.057.600. 2. Setoran wajib ke klasis GKI Port Numbai 20% berjumlah Rp12.528.800. C. Belanja jemaat pertanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus 2023 berjumlah Rp260.633.499. 2. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 30 Juli 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 pagi berjumlah 224 orang. 2. Ibadah jam 9 pagi di gedung gereja berjumlah 524 orang. Melalui live streaming 257 orang. Ibadah jam 16 atau jam 4 sore di gedung gereja berjumlah 736 orang. Ibadah jam 19 WIB atau jam 7 malam di gedung gereja berjumlah 361 orang. Angka Romawi 3, warta ibadah. Ibadah jam 16 WIB atau jam 4 sore dilayani Bapak Pendeta Dr. Randus Risat Apai, Majelis Piket, Rayon Percetakan, Pemain Orjen Bapak Omega Tuange, Kantoria Ibu Penatua de KWN. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 8 Agustus 2023 jam 17 WIB atau jam 5 sore, yang dikunjungi keluarga Bapak Robert Samori, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Badan Pelayan Persekutuan Kaum Bapa
BPPKB mengundang bapak-bapak untuk hadir pada ibadah persekutuan kaum bapak, gabungan 9 rayon pelayanan dan pelantikan panitia Hari Doa Syukur ke-39 dan Natal PKB tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 9 Agustus 2023 jam 18 WIB atau jam 6 malam, piket PKB Rayon Ampera, tempat Gereja Pengharapan Jayapura, pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Randus Risat Apai. Warta tambahan, niat nikah antara saudara Alfred Baren Mandoen, lahir di Abepura tanggal 25 April 1997, anak dari pasangan suami istri Bapak Stefanus Mandoen dan Ibu Yohana Adonia Yaas, alamat Jalan Konya Uncen, Bawah Abepura, dengan saudari Taroci Somar, lahir di Rumngeleu tanggal 3 Januari 2000, anak dari pasangan suami istri Bapak Jerinius Somar dan Ibu Sarti Ongir Walu, alamat Kampung Biobosi, Kabupaten Kerong. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikah pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 jam 10 WIB. Pengembalaan nikah oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 10 WIB bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Aspol. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilakan berdiri. C. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari transfer kris, kartu iuran, pembangunan dan partisipasi jemaat per tanggal 5 Agustus 2023 berjumlah Rp659.503.425. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan atas semua pemberian dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. D. Perubahan jam ibadah minggu sore. Disampaikan kepada jemaat bahwa mulai minggu kedua bulan Agustus 2023 hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, ibadah hari Minggu di Jemaat Pengharapan yang biasanya dilaksanakan pada jam 16 atau jam 4 sore akan diundurkan ke jam 17 atau jam 5 sore. Kotak aksi 5 menit. Majelis memohon partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari pada aksi 5 menit yang akan dilaksanakan pada ibadah Minggu tanggal 13 Agustus 2023, yang mana hasil dari aksi tersebut diperuntukkan bagi menopang program atau kegiatan urusan-urusan dalam jemaat. Pemberlakuan 2 tangguh persembahan. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa mulai minggu ini dan seterusnya akan kembali diberlakukan 2 tangguh persembahan untuk menopang pelayanan dalam jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. G. Anggota jemaat baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang bermaksud untuk bergabung dan terdaftar sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. H. Ucapan terima kasih.
atas nama pelaksanaan harian majelis jemaat dan jemaat yang beribadah mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, pemain organ, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus EA Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlina Mual Rahareng SPD. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir
dan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera turun atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan persekutuan boleh duduk kembali. Pujian rohani 3, ayat pertama dan kedua, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bagi Raja Sorga, Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Sorga di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengar hukum Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayat yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya,
atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan pujian rohani 132, 36. Kita akan memuji Allah ayat pertama dan kedua. Sesudah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, dan rohani 137 ayat yang pertama, sesudah kita mendengar berita anugerah Allah. Saudara kekasih Tuhan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena itu mari kita berdiam diri di hadapan Allah, kita berdoa. Maha besar Allah kami, Allah di dalam Tuhan Yesus. Hormat, pujian dan sembah kami. Jikalau hari ini Allah berkenan menghimpun kami di dalam sebuah persekutuan selaku gereja, selaku orang percaya. Karena 6 hari lamanya kami telah menggumuli perjalanan kehidupan kami masing-masing. Dan kami rasakan kebaikan Allah sebagaimana hingga di sore hari ini ketika kami merayakan Sabat Allah. Kami berhenti pada hari yang ke-7 bersyukur beribadah bersama. Terima kasih Allah telah menjaga, melindungi, menyertai, bahkan memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua hanya anugerah Tuhan. Namun di atas kebaikan Allah yang begitu besar, yang telah menyertai perjalanan kami 6 hari, Tuhan, kami telah berusaha untuk bagaimana hidup ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi masih juga ada kekurangan kami, keterbatasan kami yang menyebabkan pelanggaran di dalam hidup ini. Itulah sebabnya ya Bapa, ampunilah kami Tuhan. Kami terbuka kepada Tuhan, menyadari sungguh kekurangan dan kelemahan kami sebagai manusia. Tuhan, Engkau melihat semua kami bersama hamba, kami semua penuh dengan pelanggaran. Ampunilah kami Tuhan. Kendati kami telah berusaha dan berjuang, tapi masih juga ada kekurangan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk pengampunan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Di depan mata Yesus ku buka kehidupanku. Di depan mata Yesus ku buka
depan mata Yesus. Di depan mata Yesus ku datang, Miskin dan penat menunggu, takut berat di depan mata Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, Yesus bersabda kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Berbahagialah kita, Allah telah mengampuni kita. Karena itu berusahalah di dalam hidup ini untuk selalu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Rohani 137 ayat yang pertama, sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku berat. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Di atas kasih pengampunan dari Allah, kehidupan kita adalah kehidupan yang menyaksikan iman percaya kita. Karena itu mari kita siapkan nyanyian rohani 188. Kita akan memuji Allah pada ayat yang ketiga. Sesudah bersama-sama kita mengikrarkan iman percaya kita. Rohani 188 ayat yang ketiga. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput, mari kita bangkit berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di semua tempat. Mari secara bersama kita mengikrarkan iman percaya dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Kita tak terbagi, badan satulah. Kita tak terbagi dalam satulah, berkepala satu sabdanya, satu pengasihan, satu iman, satu pengharapan mempersatukan. Laskar Kristen maju, maju, masuklah perang. Iring perang Yesus,
Jemaat kekasih Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita dari Kidung Agung pasal 4. Hari ini GKI di tanah Papua, kita bicara dari Kidung Agung pasal 4. Kita akan lihat ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Kidung Agung pasal 4. Kita baca sama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, waktu yang indah dari persekutuan kami di sore ini, di mana Alkitab sudah kami buka, sesaat lagi dibacakan bagian dari Kidung Jemaat, Kidung Agung 4, ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Bersama dengan seluruh umat Allah GKI di tanah Papua, hari ini kami bicara dari Kidung Agung 4. Biarlah Allah menolong kami semua, umat-Mu yang mengikuti ibadah bersama jemaat Pengharapan Jayapura di mana saja melalui channel YouTube. Tuhan, lawatilah kami semua, layakanlah kami semua. Hamba yang terbatas, Allah memampukan sehingga seluruh pemberitaan boleh terjadi menurut kehendak Tuhan. Kami pulang dari persekutuan ini dengan pegangan petunjuk firman Allah untuk menjalani hidup baru di minggu kerja yang baru di dalam tuntunan kuasa firman Allah. Karena itu Bapa, layakan kami semua, dan biarlah seluruh pemberitaan boleh terjadi menurut kehendak Allah. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat Allah menyambut dari ayat-ayat genap, pelayan dengan ayat ganjil perikop kita, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Bagaikan seutas pita kermisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat celah padamu. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kecapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu.
Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Tunasmu merupakan kebun-kebun pohon delima dengan buah-buahnya yang lesat, bunga pacar dan narwastu. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Demikian bagian firman Allah untuk persekutuan kita 6 Agustus GKI di tanah Papua. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Kabar baik semua, puji Tuhan. Ada satu bacaan yang sangat romantis. Dari perikop saja kita dapat memahami bagaimana curhatan hati dari mempelai pria. Saudaraku, Alkitab apa adanya yang memberi gambaran hubungan manusia dan Allah begitu indah digambarkan oleh para mempelai berdua. Ketika mempelai pria yang melihat mempelai wanita, maka curhatan hati itulah yang tadi kita baca bersama. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema dari bagian ayat ini mau mengajak kita untuk melihat bahkan merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Indahnya ikatan cinta. Kalau mempelai wanita, mempelai laki-laki, ketika dia melihat mempelai wanita, perempuan, maka bagaimana dia menyampaikan kebanggaan tentang mempelai wanita, yang memberi gambaran begitu dalamnya cinta kasihnya yang digambarkan di dalam bacaan kita tadi. Bagaimana dengan cinta kasih kita kepada Allah? Begitu dalamkah seperti seorang mempelai laki-laki yang melihat mempelai wanita? Saudara, yang namanya mempelai itu mereka belum hidup sebagai suami istri, karena mereka akan dikuduskan di dalam sebuah nikah kudus. Kidung Agung yang kita baca, yang ditulis oleh seseorang yang bernama Salomo, bagaimana ketika Putri Sion dia berjalan memenuhi undangan dari Raja Salomo, dan Raja melihat wanita itu, putri itu, dan bagaimana dia mengungkapkan yang tadi kita baca bersama. Coba lihat ya, ayat pertama itu ya. Cantik engkau manisku ya, sungguh cantik engkau, bagaikan permata matamu di balik telekungmu ya.
Tahu ya Bapak Ibu, telekung. Telekung itu ibarat sebuah cadar. Ya. Pernikahan yang kudus selalu pengantin itu ada cadar. Karena masih utuh. Mempelai itu belum dijama. Ya. Masih kudus. Itulah lambang dari sebuah pemberkatan nikah kudus. Masih pakai cadar. Alkitab menulis, tapi waktu mempelai lihat, mempelai perempuan, ya, dia bisa lihat tembus sampai dia lihat matamu seperti merpati. Wow, dia bisa tembus itu karena hati yang bicara. Ya, luar biasa. Alkitab penuh dengan romantika kehidupan. Ya, pria dan wanita yang saling jatuh cinta, yang sedang hendak merencanakan sebuah pernikahan kudus. Saudara dan saya, bagaimana kehidupan kita dengan Allah yang digambarkan di dalam hubungan kasih, cinta kasih antara dua mempelai? Apakah kita bisa merasakan kehadiran Allah, pandangan kita terhadap Allah? Atau sebaliknya, kita tidak kenal Allah? Padahal tiap hari Minggu masuk gereja. Bapak Ibu yang tahu. Tapi begitu dalam digambarkan di dalam bacaan kita. Rambutmu bagaikan kawanan kambing, ayat yang pertama. Coba lihat Alkitab. Yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ya, di timur tengah sana antara Yerusalem dan ada pegunungan. Ya. Itu kambing digambarkan, ya. Bagaimana rambut itu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang. Dari kejauhan ribuan kambing itu, dan kalau mereka sedang turun, maka ketika ada angin dan lihat bergelombang turun, bergelombang, digambarkan rambutmu. Ya. Ini satu puji-pujian mempelai laki-laki, dia menggambarkan mempelai wanita itu. Ya. Ini yang hebat. Ayat 2 itu. Coba lihat Alkitab. Gigimu bagaikan kawanan domba. Kalau tadi rambut itu kambing, ya, tetapi kali ini gigi itu domba, ya, yang baru saja dicukur. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah melihat ketiga, tetapi saya pernah melihat kalau kawanan domba yang ribuan itu, apalagi domba ini putih, kalau baru saja dicukur, bulu-bulu yang sudah panjang, dan karena ribuan mereka begitu dempet, begitu dekat, ya, dari kejauhan kalau mereka berjalan begitu putih bersih. Ini pria mempelai laki-laki ini, dia bilang kepada mempelai wanita, kopu gigi itu seperti itu. Ya, bagus, cantik, indah. Ya. Bapak Ibu, ini bahasa apa? Bahasa anak-anak muda begitu, ya. Alkitab juga punya bahasa itu. Ya. Hampir seluruh bacaan ini memberi gambaran bagaimana pandangan dari mempelai laki-laki untuk melihat terhadap mempelai perempuan. Ya. Waktu dia lihat wanita perempuan itu, dia datang, dia bilang, aduh saya punya hati ini. Ya. Coba lihat Alkitab lagi, coba lihat ayat 9. Ya, baca sama-sama ayat 9. 3. Engkau mendebarkan hatiku Dinda pengantinku. Terus ini laki-laki ini dia lihat tembus, ya.
Putri Sion dia baru jalan kemari, Raja Salomo dia lihat, ya? Dan hati itu berdebar-debar. Alkitab menulis, Dinda itu artinya kekasih, ya? Bagaimana ini saking cantiknya digambarkan di dalam bacaan-bacaan itu, sampai hati ini ya berdebar-debar. Ya itulah manusiawi, ya, dari batin yang bicara hanya karena cinta, ya, kasih, ya, digambarkan sehingga matamu yang kecapan itu berkedip. Kita di Papua bilang apa? Main mata kah? Cepat sekali. Tek. Laki-laki dia lihat di sana, aduh, siapa hati tambah berdebar-debar lagi. Luar biasa ya. Kita punya firman Allah memberi gambaran romantika kehidupan antara seorang pria dan seorang wanita. Ya, itu digambarkan oleh Kidung Agung yang ditulis oleh Salomo. Sesungguhnya demikianlah bagaimana hubungan saya dan saudara dengan Allah. Ibarat mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ya, kita tidak boleh kaku. Hubungan dengan Allah begitu dekat, begitu indah, ya, saling memuji, mengagungkan. Inilah yang dimaksud dengan indahnya ikatan cinta. Bagaimana? Ada indahkah hidup dengan Tuhan? Halo? Bisakah kita rasakan getaran-getaran waktu kita mau masuk doa? Ya? Indahnya kehadiran Tuhan. Atau macam dengan Tuhan itu apa ya? Seperti mesin saja, robot saja. Wah, tidak boleh demikian. Ya, Alkitab tidak mengajar demikian. Alkitab mengajar bagaimana indahnya orang percaya memiliki hubungan dengan Bapa di sorga. Digambarkan di dalam gambaran tadi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itulah kerinduan Allah untuk saudara dan saya. Bagaimana waktu-waktu perjalanan kehidupan kita ini, ya, Allah merindukan ada hubungan yang dekat sekali, hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Begitu kita ada waktu kita mau berlutut, mau berdoa, ketika kita dengan semua situasi, begitu kita berdiam diri, tutup mata, kita rasakan aroma yang digambarkan dengan narwastu, ya, digambarkan dengan kunyit, digambarkan di dalam ayat-ayat ini. Bagaimana kita rasakan begitu dekat dengan Allah. Itu indahnya hubungan dengan Allah. Kalau hubungan ini kita tidak bisa rasakan, mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa hubungan tanpa sebuah rasa. Tidak boleh. Ya. Tetapi benar-benar sangat romantis digambarkan di dalam bacaan ini. Ya. Jangan kita terlalu sibuk sampai hampir kita tidak menemukan rasa, ya, aroma hubungan dengan Allah itu. Nanti begitu ada masalah baru lipat tangan, tutup mata, bla bla bla, Tuhan tolong kami, bla bla bla, amin. Kemudian selesai. Itu hubungan mekanik, hubungan mesin, hubungan robot. Dan Allah tidak mau demikian.
Dan tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki. Kita harus sampai ke level seperti yang digambarkan di dalam bacaan kita. Ya, ibarat seorang mempelai laki-laki, dia melihat mempelai wanita. Ya. Kita harus ada di level itu dalam hubungan dengan Allah. Indah. Kita rasakan kebaikan Tuhan. Kita rasakan kehadiran Allah. Kita rasakan belayan Allah. Dan ini semua digambarkan seperti hubungan suami istri, hubungan kedua mempelai. Ya. Saling memuji, saling mengagungkan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau tidak demikian maka ada hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam hidup ini. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. Bagaimana Paulus, Silvanus dan Timotius mereka mengingatkan orang-orang di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 4 ayat pertama berkata demikian, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan rindukan kehidupan ini lebih sungguh-sungguh dengan Dia. Ya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai umat Allah. Ya. Paulus dan Silvanus dan Timotius mereka rasakan di jemaat Tesalonika hanya ada umat berlabel KTP atau sebutan, tetapi hidupnya belum sungguh-sungguh. Ya. Hari Minggu masuk gereja, tetapi pulang dari gereja mereka tidak dapat menemukan hubungan yang intim jemaat di Tesalonika dengan Allah. Itu sebabnya surat ini ditulis. Coba lihat ayat 2. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Begitu lama saudara dan saya, bahkan sejak sekolah minggu, ya, ada petunjuk-petunjuk firman. Gereja berseru, gereja berteriak puluhan tahun untuk menjadi umat kebanggaan Allah yang memiliki hubungan intim, hubungan harmonis dengan Allah. Sejak kita sekolah minggu sampai yang sudah usia begini. Tapi mari kita jujur kepada Allah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah indah? Indahnya ikatan cinta, itu tema yang diangkat untuk seluruh GKI 2011 jemaat di GKI di tanah ini. Ya. Indahnya ikatan cinta antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Begitu juga antara orang percaya dengan Tuhan yang mereka sembah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena itu ayat 3 dari 1 Tesalonika sampai dengan ayat yang ke-7 ini menjadi koreksi, kritik, teguran dari Tuhan untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Coba lihat ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ya.
Ada masalah di Tesalonika masa lalu, di dalam hubungan suami istri, ya. Ada dosa perselingkuhan, ya. Gambaran dari ayat 3, ayat 5, ya. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 6, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ya. Paulus mengingatkan orang-orang di Tesalonika, bangun kembali hubungan yang indah, harmonis, ya, yang begitu intim dengan Allah Bapa, dengan Tuhan, dengan menjaga kekudusan hidup. Ya. Jangan ganggu istri orang, suami orang. Ya. Jangan menipu, membunuh, berzina. Digambarkan, ya. Dan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Kita tahu kebenaran itu, kita tahu teguran itu. Bahkan di dalam ayat 6 tadi, Paulus bilang bagi orang-orang di Tesalonika, dan firman ini juga bilang bagi saudara dan saya, Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu. Sebagai pendeta, sudah tugas kami untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, untuk melihat hari depan. Kita yang berkeluarga untuk melihat rumah-rumah tangga yang mengalami lawatan Tuhan, yang mengalami berkat-berkat Allah. Mari jaga kekudusan ini. Anak-anak muda, Anda tidak bisa sembarangan. Ya, Anda masih jadi mempelai, belum diberkati di dalam sebuah pernikahan kudus. Jagalah hidup ini. Ini yang Tuhan merindukan, digambarkan di dalam bacaan kita sore ini. Hidup yang indah dengan Bapa di sorga. Ketika kita memiliki hubungan yang indah dengan Allah di sorga, kita tidak gampang terjerumus. Kita tidak gampang emosi. Kita tidak gampang gegabah mengambil hal-hal yang keliru, langkah-langkah yang salah. Tidak gampang. Karena orang-orang yang memiliki hubungan dengan Allah yang indah digambarkan ibarat hubungan cinta kasih antara suami istri. Mereka mengalami proteksi Allah yang luar biasa. Mereka dijaga, dilindungi, dipelihara, diberkati oleh Allah. Dan itulah saudara, kita semua. Kita akan mengalami penyertaan perlindungan. Sekalipun hidup hari-hari ini ada banyak soal, itu biasa. Kita tidak akan jatuh dan hancur. Ya. Sebab sorga akan turun tangan. Sorga tahu keadaan saudara dan saya. Ya. Tuhan tahu. Dia melihat seluruh, Allah dia kontrol seluruh alam semesta. Ya. Dia tahu. Ya. Dia tahu pendeta yang bicara ini. Dia tahu kemunafikan pendeta yang bicara. Jangan di mimbar kelihatan begitu hebat. Tetapi ketika sendirian, saya tidak mungkin sembunyi dari pandangan Allah. Demikian juga saudara. Kekudusan di atas segala-galanya. Tadi di dalam pengakuan iman kita, dari mulut ini, dan sudah berpuluh-puluh tahun kita sampaikan, ya, aku percaya akan Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, bla bla bla, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Ini mulut ini mengaku setiap hari Minggu ada sebuah pengadilan
untuk menentukan siapa hidup, siapa mati. Saudara, antara kasih Allah dan kekudusan Allah, maka ada satu proses di tengah, yaitu pengadilan Allah. Bukan karena kasih, maka semua manusia siapapun boleh tembus hidup dengan Allah. Karena Allah itu, dia kudus. Maka di antara kasih dan kekudusan, ada satu proses yang dalam pengakuan iman kita selalu kita katakan, dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Luar biasa ya. Hanya karena Tuhan mau saudara dan saya, one day, one time, satu ketika kita akan hidup bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Maka kalau selagi kita ada hidup, kita selesaikan hidup ini di hadapan dia. Indah. Tidak ada yang sulit. Yang Allah rindukan itu, persembahkan hidup ini pada tangan Tuhan. Dengan segala kekurangan, segala keberdosaan, segala keterbatasan, Tuhan dia sambut saudara dan saya. Dia pulihkan dan dia bilang, anakku, aku menyertai engkau sampai kapanpun. Dan nanti pada waktu engkau mati, engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Indah. Jadilah orang-orang yang mengalami keindahan hidup dengan Allah. Itulah orang percaya, saudara dan saya. Amin. Amin. Kita dengar pujian dari Majelis Jemaat Rayon Percetakan.
Tuhan sayang kepada kita semua. Karena itu biarlah kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Allah memberkati hamba-hambanya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Kita memuji Allah di dalam Kidung Jemaat 450 dan kita mau memberi dengan sukacita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhan-Nya. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. apa arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Bukan ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendakku. bertekun bersyukurlah, Tekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. dalam susah, Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. dalam susah, Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebun dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita satu di dalam doa, syafaat dan persembahan kita. Bapa di sorga, di hadapan-Mu adalah wujud dari ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Betapa kami menyadari begitu tinggi, dalam, lebar dan luasnya anugerah Allah yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kendati kami menyadari apa yang dapat kami berikan di sore hari ini tentu tidak sebanding dengan apa yang Allah telah berikan bagi kami. Yang terbesar di mana Allah rela menderita dan mati hanya untuk menebus kami manusia berdosa. Namun demikian Tuhan, apa yang kami berikan di sore ini semuanya terlahir dari hati yang penuh dengan ketulusan, kerelaan, bahkan dengan penuh sukacita. Kami memberi, mensyukuri kebaikan Allah yang tetap ada di dalam kehidupan kami. Karena itu kami percaya Tuhan akan berkenan menyambut seluruh ungkapan syukur berupa persembahan ini. Bersama-sama dengan persembahan kami, ya Bapa di sorga, ada satu keluarga yang mensyukuri pertambahan usia, dan ada 5 keluarga yang mensyukuri penyertaan Allah dan berkat-berkat Tuhan, dan ada 10 keluarga yang menyerahkan persepuluhan mereka. Semuanya diberi dengan sukacita, penuh dengan kerelaan. Bahkan juga umat Tuhan yang beribadah bersama jemaat pengharapan di tempat-tempat mereka memberi persembahan. Tuhan, Engkau menyambut semua umat-Mu, dan Allah memberkati semua kami yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Bapa menolong jemaat pengharapan, menolong Klasis Port Mumbai, dan juga pimpinan Sinode GKI, supaya semua rupiah ini dapat dipakai sebagaimana mestinya dengan takut akan Tuhan, sehingga berkat persembahan ini berdampak di dalam pelayanan di 3 aras GKI di tanah Papua, jemaat Klasis dan Sinode. Bapa, berkatilah kami senantiasa supaya kami dapat menopang pelayanan gereja Tuhan GKI di tanah Papua. Terima kasih Tuhan. Kami ada di penghujung dari perayaan Sabat Allah di ibadah ketiga Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Membilang banyak terima kasih. Sesaat lagi kami akan pulang. Bapa, bahkan beberapa waktu lagi di esok hari kami akan menjalani hidup di minggu kerja yang baru. Kami berdoa bagi jemaat kami. Tuhan, Engkau kenal jemaat ini. Mari Bapa, Engkau ada di dalam topangan bagi hamba-hamba-Mu, Bapak Ketua dan jajaran para pendeta
dan semua majelis jemaat, badan-badan pelayan unsur-unsur, panitia-panitia, dan semua komponen yang ada sebagai satu keluarga besar Jemaat Pengharapan Jayapura. Berjalanlah bersama kami di minggu kerja yang baru. Kuatkan semua kami, orang-orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga domba titipan Allah. Ada lebih dari 7.000 umat Tuhan di jemaat ini. Bahkan dengan umat Allah yang beribadah bersama. Tuhan, kami akan melangkah di minggu kerja yang baru. Inilah kami ya Tuhan. Semua keadaan kami masing-masing, Tuhan Engkau tahu. Hamba terbatas untuk memahami setiap profesi dari umat Allah di Jemaat Pengharapan, bahkan dari umat Allah yang beribadah bersama di sore ini di channel YouTube. Tuhan, inilah kami akan berjalan di minggu kerja yang baru. Tuntunlah kami, Engkau ada di dalam pengawalan bagi setiap kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, tetapi juga persekutuan jemaat ini. Biarlah kami merasakan kehadiran Allah. Biarlah kami merasakan pengawalan Tuhan di dalam semua perjalanan ini. Pribadi, keluarga, rumah tangga, dan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadi tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam yang menaungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, pemerintah, TNI, Polri, gereja-gereja, pimpinan adat, dan berbagai komponen yang ada di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Tuhan, Engkau ada di sana. Pakailah pemimpin-pemimpin kami untuk mengayomi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bangsa kami mengalami pergumulan yang tidak gampang Tuhan. Secara khusus pergumulan di tanah Papua. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah situasi kehidupan berbangsa bernegara di tanah Papua ini Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu di dalam pengayoman bagi masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari di minggu kerja yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat-Mu di dalam pergumulan secara khusus, secara pergumulan kesehatan, ada yang terbaring di rumah-rumah sakit, atau ada yang bergumul di rumah-rumah, bahkan ada yang dalam kedukaan. Juga kami teringat orang-orang kekasih kami, para lansia, janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan, berjalanlah bersama kami dengan semua situasi dan kondisi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah memberkati rayon percetakan yang telah melayani ibadah di sore ini. Allah memberkati saudara kami pemain keyboard, Ibu pemandu puji-pujian, operator, tim multimedia, sound system, dan semua pegawai yang mengatur semua keamanan parkiran, semua dalam keberlangsungan ibadah di sore ini. Allah memberkati semua mereka. Mereka merindukan mengalami penyertaan Allah dan perlindungan dari Bapa di sorga.
Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan Allah kami serahkan seluruh kehidupan ini di dalam tangan Tuhan. Berjalanlah bersama kami di minggu kerja yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami penebus juru selamat kami. Kepadamu kami telah berdoa, syafaat kami kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Pujian Kidung Jemaat 438 ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat 2 jemaat Tuhan diundang untuk nanti berdiri. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap petang, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadat selesai, shalom. Mari ambil saat teduh sejenak, silakan duduk. Atas nama pelayan dan majelis jemaat,
Kami menyampaikan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Percayalah ada Allah yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Sampaikan salam kami kepada orang-orang kekasih di rumah-rumah dan terimalah salam Shalom. Pembaharuan GKI pada triwulan ketiga di bulan Juli, Agustus, September 2023. Pembaruan Tuhan Pencipta atas alam semesta ciptaannya. Mari kita terus-menerus menaikkan ucapan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah sesatunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sang Immanuel, bagi kita ada penyertaan Tuhan. Seluruh derap langkah penata layanan dalam GKI sudah ditentukan dan disepakati, yaitu pada tahun 2023, tema utama pelayanan adalah pembaruan. Allah di dalam Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, Roh Pembaharu, telah mengaruniakan masa depan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua bersama Badan Pekerja Sinode periode 2022-2027, melalui bersama Tuhan dan gerejanya. Pembaruan yang Allah kerjakan dalam GKI di Tanah Papua. Sang Kepala Gereja Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara dan merawat umat Tuhan di Tanah Papua untuk terus berpartisipasi dalam penyembahan kepada Allah setiap hari di dalam roh dan kebenaran di tiap keluarga. Minggu-minggu Trinitas yang kita jalani saat ini dapat dihayati melalui mesbah penyembahan keluarga pada bulan Agustus 2023. Untuk mendapatkan tuntunan perenungan liturgi mesbah penyembahan keluarga, jemaat sekalian dapat men-scan QR Code untuk mendapatkan bahan perenungan ini. Waktu ibadah dapat ditentukan sebaiknya diadakan pada pagi hari pukul 5 pagi atau pada malam hari dengan menyesuaikan waktu ibadah-ibadah rutin yang diberlakukan dalam jemaat. Tentang waktu bersifat fleksibel, disilahkan diatur oleh keluarga masing-masing. Sekali lagi, jemaat sekalian dapat men-scan QR Code untuk mendapatkan bahan perenungan pada bulan Agustus. Tuhan Allah Tritunggal memberkati. Minggu 6 Agustus 2023, kalender gerejawi hijau, Minggu-Minggu Trinitas. Indahnya ikatan cinta, Kidung Agung pasal 4 ayat pertama hingga 16. Hari Minggu 6 Agustus adalah hari ke-218, Minggu ke-32 dalam tahun 2023 yang telah mendorong seluruh pelayanan GKI mencapai aspek pembaruan pada level ketiga pada triwulan ketiga. Fokus pelayanan pembaharuan GKI pada triwulan ketiga Juli sampai dengan Agustus sampai September 2023, pembaruan Tuhan Pencipta atas alam semesta ciptaannya. Dimulai dengan memahami indahnya ikatan cinta,
dari cinta agung Tuhan, sebagaimana Kidung Agung pasal 4 ayat pertama hingga 16. Gary Chapman mengeluarkan buku yang terkenal itu, The Five Love Language, yang salah satunya adalah Word of Affirmation. Namun hal ini sudah dibicarakan kitab suci sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Bagian yang kita baca ini jangan dimengerti sebagai kalimat rayuan gombal yang tidak tulus, omong kosong, dan sebagainya. Bukan seperti itu, ini perkataan yang tulus. Ini suatu pengakuan. Bukan kebetulan cinta menghinggapi manusia. Tuhanlah yang menciptakannya. Perintah pertama dan utamanya adalah agar manusia mencintainya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kidung Agung adalah kitab yang paling gamblang mengekspresikan cinta karena memang ditulis sebagai syair-syair cinta Raja Salomo. Kitab ini adalah salah satu tulisan suci yang dibacakan pada hari raya Paskah umat Yahudi. Pernahkah cinta kita kepada Tuhan berkobar sedemikian hebat? Pikirkan saja waktu-waktu teduh kita. Apakah dilalui dengan gairah dan kerinduan untuk bertemu Tuhan? Ataukah itu rutinitas yang ingin kita lewati dengan cepat saja? Apakah keindahan pribadi dan karya Tuhan adalah hal-hal yang senang kita renungkan ketika menjalani hari-hari kita? Ataukah kita terlalu sibuk untuk memikirkan Tuhan, diiringi syukur atas cinta yang Tuhan karuniakan dalam relasi kita dengan orang-orang terkasih? Mari memeriksa temperatur cinta kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menghayati perenungan firman Tuhan hari ini. Amin.